Hersu. Mhm. Ini kan sesungguhnya adalah amunisi baru bagi Prabowo kan begitu ya. Ya, 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 ya. Amunisi baru bagi Prabowo untuk kemudian kalau terjadi sesuatu yang terkait dengan presiden terdahulu Hmm. yang sudah diingatkan oleh Presiden ke-6 SBY, hati-hati matahari kembar kan Ya, begitu. ya, ya, ya. Jadi ya artinya sebenarnya uh, mereka sejalan sebenarnya dengan sikap dari gerakan. Dia nggak lihat soal sebelumnya ada pertemuan Prabowo dengan Megawati nggak, karena kan poin-poin ini sudah dibuat sejak Februari, Bung. Jadi Ya. prosesnya panjang. Tepatnya sesungguhnya katanya sekitar pertengahan Februari ada sebenarnya tanggalnya di Hmm. sekretariat, cuma tinggal kapan diputuskan di tanggal berapa, cuma belum di apa cantumkan saja, itu hanya soal administratif belaka. Nah ini kalau kita melihat peta yang sekarang, Prabowo sudah bertemu juga dengan Megawati yang dalam tanda petik musuh politiknya Jokowi, dan juga SBY sudah mengingatkan soal matahari kembar, dan kemarin di SBY Institute juga mengingatkan bahwa saya mantan presiden tahu diri untuk tidak banyak berucap, tidak banyak berkegiatan. Artinya kan kalau kita lihat, oh ini lagi-lagi menyindir Jokowi gitu kan, Bung. Jadi kemungkinan menurut saya karena tanggal 20 itu jatuhnya Besok ya. pada hari Minggu, Hmm. kemungkinan akan ada reshuffle ya setelah tanggal 20 itu. Oh, oke. Dan ini menurut saya jadi amunisi baru bagi Prabowo, dukungan Hmm. Purnawirawan TNI, dan yang mengejutkan ada nama Tri Sutrisno itu Betul, yang betul. tokoh yang Hmm. sangat dihormati sekarang. Selain bersahaja, Hmm. ingatkan Bung, Hmm. rumah di Jalan Purwakarta Purwakarta. Menteng itu Hmm. ya diminta oleh Pak Tri untuk dibayarkan secara angsuran Hmm. 15 tahun. Artinya memang dia Hmm. bilang, saya walaupun pernah menjadi Wapres, Panglima ABRI, Kasat itu, Hmm. dan juga bahkan pernah jadi Ajudannya Pak Pangdam Jaya, Pangdam Jaya. Wakasat, Hmm. Pangdam Jaya, Hmm. Pangdam Sriwijaya, dan Kasdam Udayana, serta ajudan Hmm. Presiden. Saya uh, tidak mau mentang-mentang mencari uang dari kesempatan-kesempatan itu. Dan kebersahajaannya Pak Tri Sutrisno kan juga dicontoh oleh orang Putra-putranya. lain, bahwa Ya. ya Hmm. putra-putranya juga ketika bapaknya sudah jadi Panglima ABRI juga tetap Hmm. Hmm. bersekolah dengan naik bus gitu, Bung. Hmm. Tidak diberikan kendaraan, jangankan empat, roda dua aja nggak dikasih, Bung. Gitu. Jadi dia tidak mau anaknya menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Jadi maka beberapa orang yang saya tanyakan juga sangat menghormati posisi Pak Tri Sutrisno sebagai teladan bagi TNI dan bagi Purnawirawan TNI. Begitu, Bung. Ya, nah, itu saya kira satu ya poin itu yang jelas memang gongnya itu Pak Gatri. Saya kira itu membuat senior-senior TNI lain juga yang mungkin punya pandangan yang berbeda, katakanlah ada sebagai pendukungnya Jokowi, dan saya agak sungkan kalau untuk berhadapan dengan Pak Tri itu ya, bukan hanya karena senioritasnya tapi keteladanannya kan begitu. Yang kedua saya kira Iya, kalau boleh saya mungkin Anda, kalau secara saya tolong Anda koreksi, ini untuk pertama kalinya pernyataan sikap yang sangat tegas seperti ini didukung oleh ratusan jenderal ya. Artinya jenderal itu kan ada dari TNI Angkatan Darat, dari TNI Angkatan Udara, dari TNI Angkatan Laut ya, yang Marskal dan iya. juga Laksamana gitu. Masa jabatan Jokowi tetap 34. Sempat mengalami peningkatan 6 poin di 2019 yaitu 40, tapi terjadi penurunan kembali hanya karena Jokowi merusak sistem KPK, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Penyadapan yang menjadi andalan KPK dihilangkan
Dan ini adalah sebagai pelemahan dari kinerja KPK itu sendiri. Ini yang saya katakan. Yang pertama, dari sistem penegakan hukum, IPK kita mengalami stagnan dan mengalami kehancuran dari sistem dari sistem penegakan hukum, law enforcement, terutama dari pemberantasan korupsi. Kenapa? Bahkan ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan di pasal 183. Di sana ada pasal yang menjijikan sekali. Jika ada kerugian negara dalam sektor transaksi ekonomi, maka bisa diselesaikan di luar pengadilan. Ada denda damai. Miris gak? Jokowi bukan hanya mewariskan kinerja buruk, tetapi memperburuk sistem dan menghancurkan sistem. Saya kalau tidak ada data, saya pasti akan berbahaya posisi saya, delik kena delik. Tapi saya akan berani untuk diadu mana siapapun, bahkan profesor siapapun, untuk adu data tentang data kehancuran sistem penegakan hukum atau law enforcement di masa Jokowi dan pemerintahan sebelumnya. Orang yang punya data akan berani mengucapkan dan berani untuk diadu. Itu yang kedua, Bang. Yang ketiga adalah Jokowi bukan hanya mewariskan bagaimana kehancuran sistem, tapi Jokowi mewariskan bagaimana hukum dijadikan sebagai alat sandera. Dan ini sistemik. Bahayanya ini adalah sistemik. Saya singkat saja, seorang pemimpin yang hebat dan bersih tidak akan pernah melahirkan bawahan-bawahan yang korup. Hanya atasan yang korup saja yang bawahan-bawahannya akan ikut korup. Itu hukum alam, natural law. Ya, Bang Johan ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, Bang, aku paham ya terkait apa yang Bang Farlok sampaikan, juga berterima kasih ya ada insight baru nih yang bisa saya terima, Bang, terkait ternyata nggak hanya GDP loh yang menjadi parameter itu bisa menghasilkan sistem demokrasi yang bagus. Ternyata ada satu variabel lagi yang tadi Bang Farlok pendidikan sampaikan, itu variabel terpenting. ada rasionya di situ kan, jarak antara yang kaya dan miskin tuh harus sebisa mungkin jangan terlalu tinggi lah, ya kan. Dan itu yang terjadi di negara-negara maju. Nah, terkait tentang apa yang Bang Farlok jelaskan terkait di masa kepemimpinan Pak Jokowi, nah itu mungkin masuk akal juga ya, dan aku oke lah terima. Dan yang ingin saya tanyakan tuh gini sih, Bang, ini pertanyaan terakhir ya sebelum saya turun. Jadi kira-kira pemimpin yang Bang Farlok idam-idamkan, kemudian pemimpin yang ideal, sosok seperti apa sih yang harus kita miliki tuh, Bang, menurut Bang Farlok tuh di negara seperti ini, yang Abang tahu juga bahwa masyarakatnya kan begitu banyak dan itu sulit ya kalau untuk kita memiliki orang yang memang sempurna gitu, Bang, kalau menurut saya. Nah, apakah Bang Farlok mempunyai kriteria idaman gitu, Bang, yang sebisa mungkin ini bisa menjadi pemimpin yang ideal untuk masyarakat kita, Bang? Menurut Bang Farlok tuh seperti apa, Bang? Terima kasih, Bang. Oke, siap. Terima kasih, Bang Johan. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tidak menjadi superhero buat dirinya, tetapi dia bisa membentuk super tim. Saya ulangi kalimat saya. Pemimpin yang hebat tidak bisa dia memposisikan diri sebagai superhero sendiri, tetapi dia harus bisa membentuk super tim. Dan orang seperti ini biasanya dia tidak bermodalkan elektabilitas, tetapi intelektualitas. Bagaimana dia mau membentuk super tim kalau dia tidak bisa mempunyai strong leadership, intelektualitas yang bagus, visioner jauh ke depan ketika mau membentuk super tim ini. Presiden itu adalah jabatan tertinggi dan dia tidak bisa turun langsung ke lapangan, tapi dia membutuhkan tim atau menteri-menteri di dirjen yang selalu terkoordinir. Ya, terkoordinasi. Maka pemimpin yang hebat bukan menempatkan dirinya sebagai superhero, tetapi membentuk sebuah super tim. Bagaimana caranya? Caranya adalah membentuk sistem yang baik. Sistem yang baik ini bisa dibuat ketika dia memiliki intelektualitas yang tinggi. Saya mohon maaf. Orang pintar belum tentu berhasil. Betul. Ada istilah orang pintar belum tentu berhasil. Tetapi orang goblok sudah pasti gagal. Pemimpin yang pintar belum tentu berhasil, tetapi pemimpin yang bodoh sudah pasti gagal.
Paham ya teman-teman ya? Pemimpin yang pintar belum tentu berhasil. Pemimpin yang bodoh sudah pasti gagal. Nah, mari kita lihat pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia dengan begitu luar biasa, masyarakatnya besar, wilayahnya besar, dan perbedaan-perbedaan kita dari sisi wilayah, dari sisi pembahasan seperti dari sisi bahasa, dari sisi wilayah sangat-sangat beraneka ragam, berbineka. Pemimpin yang bisa menempatkan sebagai pengayom, bukan pemimpin yang dia menempatkan diri sebagai saya gak tega mau ngomongin. Sebagai penjilat. Pemimpin penjilat itu seperti apa? Pemimpin penjilat adalah pemimpin yang tidak berani mengambil resiko dan dia cenderung lebih mementingkan kebijakan-kebijakan yang bersifat populis. Ya. Salah satu contoh. Berani nggak pemimpin ini di depan publik mengakui kesalahan? Tidak melempar kesalahan kepada bawahannya. Ini salah satu ciri-ciri pemimpin yang dia bersifat mengayomi. Anies Baswedan, nggak apa-apa kalau saya dibilang mencontohkan Anies Baswedan. Di Jakarta, ketika dia dituduh sebagai korupsi di Formula E, dia datang sendiri. Dia tidak menyalahkan semua, bahkan dia pengusaha tidak disalahkan, bawahnya tidak disalahkan. Dia datang dengan segala data yang dia miliki sendirian, dia datang ke KPK. Ada kata-kata yang disalahkan anak buahnya? Nggak ada. Terjadi permasalahan ruslak tanah. Ruslak itu adalah ganti rugi tanah ya. Apakah Anies Baswedan menyalahkan bawahnya? Dia datang ke KPK dan dia mengatakan kejaksaan saat itu, silakan diproses anak buah saya, mari kita cross check dengan data yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemimpin yang seperti ini, yang berani mengambil resiko, tidak menyalah-nyalahkan. Menteri salah, dia buang badan. Menteri berhasil, dia mengklaim. Apakah pemimpin yang seperti itu yang kita harapkan? Ketika potong pita tampil paling depan. Tetapi ketika menterinya kena kasus korupsi, dia minggir paling jauh. Bang Johan, Anda adalah anak muda dan Anda bekerja di suatu perusahaan. Ketika Anda menjadi bawahan dari seorang atasan, ketika Anda bekerja baik, wah Anda diajak kemana-mana, ini keberhasilan tim kita keberhasilan saya sebagai pemimpin, nah ini orangnya yang ini. Tapi ketika Bang Johan tiba-tiba mengalami kesalahan, yang bahkan kesalahan itu diketahui oleh pimpinan Anda, dan pimpinan Anda tiba-tiba menjauhi Anda, dan Anda seperti tidak dibela, Anda sakit hati nggak Bang? Sakit hati Bang. Nah, pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, tidak melempar kesalahan kepada bawahan, tetapi dia paham bahwa dia juga ikut bertanggung jawab. Pemimpin seperti ini, yang dia punya sifat mengayomi, yang dia akan mengambil sebuah kebijakan bukan berdasarkan dirinya, bukan berdasarkan kelompoknya, tapi bagaimana itu berguna, bermanfaat buat banyak orang. Nah, pemimpin seperti inilah yang seharusnya, bukan pemimpin penjilat. Ketika ada yang berhasil, dia paling depan. Karena komisaris di dalam negara ini adalah rakyat. Dia ingin mendapatkan nama baik di depan rakyat. Tetapi ketika ada sesuatu yang salah di pemerintahannya, dia lempar badan dan dia menyalahkan menterinya. Ini adalah tipikal pemimpin penjilat. Tapi pemimpin yang mempunyai sifat pengayom, dia akan melindungi dan mengayomi. Karena tidak mungkin kementerian itu bekerja sendiri. Nonsense. Tidak ada. Di dalam kabinet itu ada istilah ratas, rapat terbatas, terjadi rapat koordinator, rakor para menteri dengan presiden. Setiap seminggu sekali itu ada rapat kabinet itu. Mungkin nggak kalau presiden tidak tahu kebijakan yang diambil oleh menterinya. Ada sesuatu yang salah ketika mereka menerima laporan. Atau jangan-jangan presiden ini karena nggak paham menerima laporan, iya saja tidak melakukan cross check. Ya pemimpin seperti itu berarti tidak mempunyai kapasitas. Tidak mempunyai bagaimana dia strong leadership untuk bagaimana mengendalikan menterinya. Sorry ya Bang Johan, Pak SBY itu juga menterinya ada yang kena penjara. Bahkan jangankan anak buahnya, jangankan menterinya, orang yang di Demokrat saja itu juga kena penjara. Tapi apakah Pak SBY langsung menyalahkan? Apakah Pak SD tidak ini? Dia. Pak SBY memberikan sikap bagaimana dia memberikan itu sebagai sebuah keadilan. Ini adalah pemimpin yang strong leadership, apalagi tentara dia mempunyai jiwa seperti itu. Tapi yang ini tidak.
saya bukan benci pada Jokowi ya, tapi dilihat dari segala track record kinerja selama 10 tahun, saya belum pernah sekalipun Jokowi meminta maaf di depan rakyat Indonesia selain ketika kemarin dia mau berhenti. 10 tahun ketika menterinya korupsi, pernah nggak dia berdiri di depan, ya, saya presiden Indonesia, saya meminta maaf telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan saya. Kami akan berusaha untuk memperbaiki dan silakan